Bernasib sama, Inggris dan 3 negara ini mendadak bersatu umumkan hubungan untuk jadi militer terkuat ketiga di dunia. Mau melawan Cina? CANZUK, akronim untuk 4 negara, yaitu Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris dilaporkan memberi proposal baru terhadap 3 sekutunya tersebut. Inggris percaya asosiasi tersebut akan meningkatkan ekonomi Inggris dan pertahanan nasional. Di bawah proposal Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru akan setuju untuk perdagangan bebas dan migrasi timbal balik. Hal ini akan memberikan warga negara Inggris, tidak termasuk mereka yang dijatuhi hukuman pidana serius, hak untuk tinggal dan bekerja di 3 negara kansang lainnya dan sebaliknya. Keempat kekuatan juga akan setuju untuk bekerja sama lebih erat dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. James Skinner, yang terbasis di Toronto, adalah pendiri dan kepala eksekutif CANZUK International, sebuah grup yang diluncurkan dengan nama berbeda pada tahun 2015. Berbicara kepada express.co.uk pada minggu lalu, ia berpendapat asosiasi baru itu akan segera menjadi kekuatan militer terkuat ketiga di dunia, hanya di belakang Amerika Serikat dan Cina. Ini akan memberikan pencegah yang signifikan terhadap negara-negara yang bermusuhan, seperti Cina, Iran, dan Korea Utara. Baik dalam hal kapasitas militer fisik, tapi juga dalam hal keamanan dunia maya. Inggris sudah menjadi sekutu dekat Australia, Kanada, dan Selandia Baru, dan militer mereka secara teratur bekerja sama. Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris telah bekerja sama dengan Australia dan Kanada terkait situasi di Hong Kong, dengan 3 negara yang mengeluarkan pernyataan bersama. Skinner sangat ingin menekankan CANZUK tidak akan berusaha meniru Uni Eropa. Ini akan sangat berbeda dengan apa struktur UI itu. Jadi misalnya di mana UI telah menempuh jalur untuk memiliki parlemen Eropa. Komisi UI memiliki mata uang terpusat. Sistem pengadilan terpusat, CANZUK tidak akan menjadi seperti itu. Demikian, ia menjelaskan. Apa yang selalu kami anjurkan adalah negara-negara ini akan bekerja sebagai negara yang merdeka, berdaulat di panggung internasional, bekerja sama untuk inisiatif seperti migrasi timbal balik, perdagangan, kebijakan luar negeri. Alasan dibalik CANZUK adalah Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru berada pada tingkat ekonomi yang sama dan besar berbicara dalam bahasa Inggris. Skinner mengatakan jelas bahwa tidak seperti UI, CANZUK akan berhati-hati untuk berkembang lebih jauh dan hanya akan melakukannya setelah referendum publik. Tak hanya kerahkan kapal induknya sambangi Cina, Inggris memang sudah jengkel dengan ambisi gila negara panda umumkan jadi musuh dan bongkar rahasia ini. Banyak yang sudah tahu bahwa hubungan Amerika Serikat dan Cina memburuk. Ini karena banyak hal seperti pandemi virus corona, konflik Laut Cina Selatan, hingga masalah ekonomi. Namun sepertinya musuh Cina akan bertambah satu. Ya, Cina dilaporkan telah berselisih dengan salah satu negara kuat lainnya, yaitu Inggris. Dilansir dari kontan.co.id, kedua negara kerap berselisih mengenai masalah-masalah global yang viral. Pasalnya, Cina yang dikendalikan Partai Komunis secara ideologis sangat berbeda dengan Inggris. Kini hubungan Inggris dan Cina tampaknya tidak menjadi lebih baik. Pada perkembangan terbaru, Cina melarang BBC World Service untuk melakukan siaran di negeri Asia Selatan tersebut. Cina mengkritik BBC karena melaporkan virus corona dan penganiayaan terhadap etnis minoritas Uighur. BBC mengatakan kecewa dengan keputusan tersebut, tapi sepertinya tidak terkejut. Sebelumnya, regulator media Inggris Ofcom juga telah mencabut izin penyiaran China Global Television Network untuk menyiarkan program di Inggris. Secara terpisah, penyiar radio televisi Hong Kong mengatakan akan menghentikan siaran program BBC World Service di wilayah tersebut. Berbicara kepada Andrew Moran, Profesor Hubungan Internasional di Metropolitan University of London, mengatakan bukan rahasia lagi bahwa hubungan Inggris dengan Cina telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Huawei, Hong Kong, penganiayaan terhadap penduduk Uighur, dan bahkan pelarangan tit for tat baru-baru ini terhadap perusahaan media seperti BBC telah menyoroti betapa sulitnya hubungan ini, terutama ketika Perdana Menteri Johnson mulai mengejar global agenda Inggris. Begitulah jelas Moran.
Moran mengatakan keputusan China untuk melarang BBC kemungkinan besar karena liputannya tentang penganiayaan terhadap masyarakat Uighur dan pembalasan sebagai tanggapan atas Ofcom. Menurutnya, meskipun kebanyakan orang Cina tidak dapat menonton BBC World News karena pembatasan di negara tersebut, larangannya adalah simbol dari keinginan Cina untuk membatasi setiap kritik terhadap Partai Komunis Cina. Tahun lalu, Cina dan Inggris menghadapi sejumlah kontroversi saat hubungan antara kedua kekuatan mencapai puncak. Kekhawatiran atas implikasi keamanan dari keterlibatan Huawei di jaringan 5G Inggris, dan kekhawatiran yang diangkat oleh anggota aliansi intelijen Five Eyes milik Inggris mengakibatkan perintah untuk menghapus semua produk Huawei dari pasar Inggris Raya. Selain itu, lebih lanjut dikeluarkan pada penyedia telepon seluler dalam negeri yang membeli peralatan Huawei untuk digunakan dalam teknologi baru. Permasalahan antara kedua negara kian meruncing pada tahun lalu ketika otoritas Beijing memperkenalkan undang-undang keamanan baru yang sangat kontroversial di Hong Kong, melanggar perjanjian yang disepakati oleh Inggris dan Cina. Deklarasi bersama Sino-Inggris ditandatangani menjadi undang-undang antara Inggris dan Cina pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing, dan menyatakan pengaturan kedaulatan dan administrasi Hong Kong setelah 1 Juli 97. Dan yang terjadi selanjutnya di negara bagian itu adalah tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di kota. Kecaman Inggris atas perlakuan terhadap populasi Uighur Cina kemungkinan akan menenggelamkan hubungan lebih jauh ke depannya. Moran menjelaskan, bukti menunjukkan lebih dari 1 juta orang telah ditahan di kamp di mana mereka menjadi sasaran penyiksaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual yang merupakan sesuatu yang disangkal oleh kepemimpinan Cina. Pemerintah Inggris sudah mulai memperketat undang-undang tentang impor barang terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sepertinya Inggris akan diminta untuk berbuat lebih banyak oleh komunitas internasional karena tekanan yang meningkat pada Cina. Demikian paparnya.